Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bioteknologi. Perkenalkan, nama saya Incira dengan NIM A221230010. Perkenalkan, nama saya Silvani Munati dengan NIM A2213032. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM A2212303. Dan saya Sri Desa Putri dengan NIM A221230558. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan isi dari proposal kami mengenai Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia dengan produk mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Namun, sebagian besar industri pengolahan kelapa hanya memanfaatkan daging dan minyak kelapa, sementara air kelapa sebagai produk sampingan atau byproduct seringkali terbuang sia-sia tanpa nilai tambahan ekonomi yang signifikan. Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan diversifikasi pangan yang serius, di mana konsumsi pangan masyarakat masih sangat bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat tunggal. Tren gaya hidup sehat juga mendorong permintaan akan produk pangan fungsional berbasis serat yang terus meningkat namun belum terpenuhi secara optimal. Solusi yang kami tawarkan adalah produksi nata de coco melalui fermentasi bioteknologi menggunakan bakteri Comactaebacter xylinus sebelum dikenal sebagai Acetobacter xylinum untuk mengubah air kelapa limbah menjadi produk pangan fungsional berupa selulosa bakteri atau bakterial selulosa yang bernilai gizi tinggi. Nata de coco premium adalah lembar atau potongan gel selulosa bakteri berwarna putih transparan, bertekstur kenyal dan lembut yang dihasilkan dari proses biofermentasi air kelapa. Produk ini kaya akan serat pangan atau dietary fiber dan rendah kalori, menjadikan pilihan pangan fungsional yang ideal untuk mendukung kesehatan pencernaan. Baik, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu pada dasar bioteknologi, di mana mikroorganisme yang digunakan adalah Comactaebakteri atau Xylinus, bakteri aerob obligat yang penghasil selulosa ekstraseluler terbaik. Bakteri ini mengubah glukosa dari air kelapa menjadi UDP glukosa, lalu dipolimerisasi menjadi rantai beta 1,4 glukan yang membentuk jaringan 3 dimensi nata. Fermentasi optimal berlangsung pada suhu 28-30 derajat Celcius, pH 4,0 sampai 4,5 dengan sukrosa 5-10% sebagai karbon tambahannya selama 8-14 hari dalam kondisi yang statis. Pada proses produksi, produksi nata de coco melalui 8 tahap, di mana itu ada pasteurisasi air kelapa segar, kemudian yang kedua ada formulasi medium dengan sukrosa dan pengaturan pH, ketiga ada sterilisasi medium, keempat ada inokulasi starter Xylinus sekitar 10%, kelima ada fermentasi statis 10-14 hari pada suhu 28-30 derajat. Pemanenan dan pencucian lembar nata serta perebusan berulang dan pemotongan, dan yang terakhir itu ada pengemasan aseptis dalam sirup. Quality control-nya itu mencangkup uji organoleptik, ketebalan, mikrobiologi, serta pangan dan pH akhir dari produk 3,5 sampai 4,0. Keunggulan dari produk ini yaitu produk ini unggul karena memanfaatkan limbah air kelapa sebagai bahan baku sehingga harganya terjangkau, kandungan seratnya tinggi sekitar lebih dari 2 gram sampai 100 gram, kalorinya rendah kurang dari 30 kcal atau 100 gram, dan bersifat bebas aditif kimia dan aman bagi penderita seliak karena bebas dari gluten. Dibandingkan produk konvensional, produk ini lebih sehat, lebih murah, dan ramah lingkungan karena berbasis sirkular ekonomi.
Baik, kita masuk ke feasibility analisis ilmiah. Ada analisis teknis. Secara teknis, fermentasi Comagoteubicer-Silinus untuk produksi nata de coco telah terbukti secara ilmiah dan telah dipraktikkan secara komersial di Indonesia sejak tahun 1970-an. Lalu ada analisis ekonomi. Produksi nata de coco per 100 liter substrat, total biaya produksinya diperkirakan mencapai 700.000 yang terdiri dari komponen biayanya, yaitu pertama, air kelapa yang berstatus limbah atau dapat diperoleh secara gratis hingga murah, sehingga biayanya sangat rendah, yakni berkisar Rp0 hingga Rp50.000. Lalu ada bahan tambahan seperti sukrosa, nitrogen, dan asam yang membutuhkan biaya mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000. Selanjutnya, tenaga kerja dan overhead memerlukan alokasi biaya sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000. Sementara kemasan dan distribusi itu menjadi komponen biaya terbesar, yaitu Rp250.000 hingga Rp400.000. Dari 100 liter substrat tersebut, estimasi hasil nata segar yang dapat diproduksi adalah sebanyak 8 hingga 12 kg. Dengan yield sekitar 8 hingga 12%. Apabila dijual dengan harga retail Rp15.000 per kilogram, maka potensi pendapatan yang dapat diraih berkisar Rp1.200.000 hingga Rp1.800.000. Lalu ada analisis pasar yang dimana ada 4 target utama, yaitu target pasar primer, lalu target pasar sekunder, lalu potensi pasar ekspor Asia Tenggara, Jepang, dan Korea, dan terakhir ada tren pasar global. Selanjutnya kita masuk ke safety and ethics. Ada keamanan pangan, lalu etika dan keberlanjutan, serta regulasi dan relevansi. Kita masuk ke desain produk, di mana di dalamnya ada konsep kemasan, elemen desain, dan varian ukuran kemasan. Nah, pada konsep kemasan dirancang dengan identitas visual yang mencerminkan kesegaran alami, kesehatan, dan keaslian produk lokal Indonesia. Menggunakan warna hijau gradasi mencerminkan kelapa dan alam, aksen putih transparan mencerminkan kejernihan nata, dan tipografi modern yang bersih. Elemen desain di dalamnya itu ada logo, tagline, warna utama, material kemasan, dan informasi wajib. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari proposal kami. Nata de coco premium merupakan inovasi bioteknologi pangan yang secara simultan menjawab 3 tantangan besar. Yang pertama itu ada pengelolaan limbah air kelapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, diverifikasi pangan berbasis sumber daya lokal Indonesia. Dan yang ketiga, penyediaan produk pangan fungsional yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi masyarakat luas. Baik, sekian pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.